Hari itu Elisa meminta dengan berani. Dia meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Dan berkatalah Elia di ayat 10, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Agak ada gamblingnya di sini, ini bukan berarti berjudi. Maksud saya adalah, dia mintanya itu, misalkan kalau dia mintanya itu yang masuk akal gitu kan, paling tidak nggak perlu iman, positive thinking juga jadi. Dia mintanya itu sesuatu yang impossible, yang nggak mungkin. Sukar di sini adalah mustahil. Dia minta 2 kali lipat, bahkan yang dia minta itu sesuatu yang Elia nggak punya. Memang kadang-kadang kalau kita minta itu kita bisa nego di hati ya. Enggak lah, aku minta segini aja lah. Kelihatannya rendah hati, sebenarnya itu lebih ke arah meremehkan Tuhan. Emangnya bagi Tuhan, injak semut dan injak nyamuk itu bedanya apa? Itu hanya kecil dan lebih kecil. Semua mujizat besar dalam hidup kita itu kecil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita courting, karena kenapa? Supaya apa ya? Supaya lebih gampang buat Tuhan jawab ya. Kita mau tolong Tuhan rasanya. Jangan. Elisa pasti sudah menggumulkan di dalam hatinya dan dia berkata tidak, all or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Tuhan, aku minta double porsi. Dia bukan serakah, tapi haus lapar saudara. Bedakan. Ini bukan mencobai Tuhan, tapi justru sebaliknya. Dia percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan dia juga yakin bagi Tuhan tidak ada yang beda. Mujizat besar, mujizat kecil. 100%, 200%, 50%, 25%, tiada bedanya bagi yang Maha Kuasa. Dia bisa aja berkata, boleh nggak aku minta separuh rohmu atau setengahnya saja. 50% aja, secuilnya aja, remah-remah. Tapi dia berkata, kalau saya minta seperti itu, apa justru saya menghina Allah ya? Tuhan harus ku cocok-cocokkan dengan kondisi hatiku. Karena aku kurang percaya, maka Tuhan juga ku kecilkan. Maka aku mengecilkan Allah demi supaya cocok dengan saya. Kadang-kadang doa kita itu kelihatannya rendah hati, menurut saya malah dosa. Makanya ada ayat berkata, kalau orang itu tidak beriman, Ibrani kan, dia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Without faith you cannot please God. Tanpa iman kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti. Waktu saya sharing seperti ini, mungkin beberapa orang, saya sendiri pun waktu baca ini tertemplak. Iya ya, wow kelihatannya rendah hati. Ternyata bukan. Mari kita berdoa, kalau kita minta sama Tuhan, yang serius dong. Jangan setelah minta lalu lupa. Banyak orang setelah minta karena dia asal-asalan. Apalagi yang comot-comot gaya doanya atau titip-titipan. Titip ya doa, titip doa, titip doa. Saking banyaknya nggak tahu titip siapa tuh kunci. Titip doa itu nggak usah sama banyak orang. Tapi sekali kau kirimkan percaya. Dan kalau doa juga nggak boleh latah. Doa sini, doa sana, semua orang yuk, ayo doakan aku, doakan aku, doakan aku, doakan aku. Tapi nggak pernah percaya. Ketika jawaban doa itu datang pun akhirnya kita tidak menggapainya. Kita tidak merenggutnya. Bahasa Alkitab dalam cerita ini, direnggutkannya pakaian Elia. Kita nggak grab itu answer. Terkadang kita doa tapi kita nggak percaya loh yang kita doakan. Dan kita seringnya, jadi jangan pernah kita kira seperti orang Farisi ahli Taurat dengan bertele-telenya doa mereka akan didengar. Doa itu paku bumi. Sekali luncur, sekali send tombolnya, percaya yakin. Kalau enggak jangan di-send sama sekali. Jangan di-send. Saya belajar untuk tidak latah dalam doa, supaya doa saya itu penuh kuasa. Baik untuk berdoa bagi diri sendiri, untuk kebutuhan dan challenge-challenge atau tantangan pribadi, maupun untuk mendoakan orang lain.